Pemirsa, kembali dengan Dr. Udi Suhono yang banyak cerita yang inspiratif untuk dikembangkan di masyarakat. Gimana kasus Kabupaten Kulon Progo itu? Bupatinya sangat welcome. Kemudian apa yang beliau lakukan, dokter? Iya, setelah beliau memahami apa itu gerakan Beli Indonesia, ya, beliau mulai melakukan. Artinya dimulai dari diri beliau sendiri. Ya. Apa yang dilakukan? Beliau punya kewenangan membuat decision kan, membuat peraturan. Baik. Nah, peraturan yang beliau lakukan adalah sesuai dengan apa yang ada di sekitar. Kulon Progo dulu dikenal dengan kawasan pertanian, penghasil beras, lumbung beras. Tapi belakangan ini berkurang. Kenapa? Karena banyak yang urban. Banyak yang urban. Ya. Kenapa urban? Karena mereka menganggap bahwa berasnya nggak laku. Dianggap tidak laku? Karena nggak ada yang beli. Oh, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Kan Terus langkah yang dilakukan Bupati? Yang dilakukan Bupati adalah membuat peraturan setiap ASN wajib membeli beras lokal minimal 10 kg per bulan. Betul. Kalau ASN-nya ada 5.000, berarti satu bulan harus siap berapa ton? Betul. Berarti beras yang dihasilkan oleh petani bisa terserap oleh ASN. Betul sekali. Sekian persennya ya. Iya. Akhirnya apa? Petani punya gambaran. Ini nanti hasilnya mau dibeli Pak Bupati. Gitu kan? Iya. Sangat optimis ya. Optimis. Karena pasti terjual dengan harga harga stabil. Pasar. Harga pasar. Tidak harga tengkulak. Harga pasar. Betul. Nah, ketika itu berjalan, protes kan ASN. Iya. Berasnya nggak enak. Memang nggak enak atau memang? Ya kan banyak yang menanam beras-beras jenis yang keras. Baik. Macam-macam ya. Ya, karena ASN itu kan tingkatnya macam-macam. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 kan. Pasti itu yang ngomong golongan 4 ya? Iya, mungkin secara ekonomi dia bagus kan. Pasti pengen makan enak kan gitu. Protes lah gitu kan. Sama berarti kamu pengen apa? Jenis apa? Betul. Disediakan bibitnya. Disediakan pupuknya. Disediakan ahli pertaniannya. Betul. Untuk merubah. Maka di Kulon Progo sekarang sistem tanam padinya kan sistem seri. Jadi berjarak, tidak rapat. Tidak rapat. Untuk menghasilkan padi yang bagus. Ternyata padi itu akan punya kemampuan menambah bulir-bulirnya kalau matahari itu bisa masuk ke seluruh daunnya itu. Daun padi itu ya. Kalau dia rapat paling cuma ujung-ujungnya kan. Oh iya. Nah, ternyata dengan berjarak itu dia lebih bagus. Nah, akhirnya teknologi pertanian juga diperbaiki berubah gitu. Irigasinya berubah kan gitu. Nah, ketika itu berjalan, kira-kira petani kembali pulang enggak? Turun ke sawah nggak? Iya. Turun ke sawah. Kenapa? Dia punya lahan, dia olah sendiri, ya kan? Bibitnya dari Pak Bupati kan gitu. Ya, dan itu terbeli. Jadilah terbangun. Itu yang dari dunia pertanian. Ada yang lain? Ada yang lain juga. Di Kulon Progo itu kan banyak mata air. Iya. Nah, selama ini mata air itu masuk ke PDAM. Oke. Cuman pertanyaannya, apa kepanjangan dari PDAM? Perusahaan daerah air minum. Harusnya air minum kan? Tapi air mandi ya. Air mandi, air menyiram, air mencuci. Tidak untuk minum. Minumnya kapan? Lah itu dirubah, dikembalikan pada nama aslinya. Berarti paling tidak keluar dari keran harus bisa diminum. Betul. Karena namanya PDAM. Nah, ini kan langkah yang benar-benar bagaimana PDAM ini bisa menjadi sebuah perusahaan yang layak menyediakan air yang siap diminum. Atau dia membuat air kemasan kan? Seperti itu. Itu nanti selanjutnya. Selanjutnya melakukan awalnya itu. Tes laborat berkali-kali bagaimana sih bisa menjadikan air dari alam tadi benar bisa layak diminum tanpa harus proses masak. Langsung konsumsi ya. Langsung konsumsi. Kan gitu. Nah, berjalanlah terjadi perubahan di PDAM. Semua dirubah. Termasuk beliau menyediakan mesinnya. Bagaimana mesin ini bisa langsung memproses air yang dari alam tadi bisa layak konsumsi. Nah, kemudian test case-nya siapa? Test case-nya kembali pada ASN lagi. Jadi kalau acara-acara yang kedinasan, baik itu kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT, pokoknya yang berkaitan harus minum dari PDAM. Harus pakai air itu. Awalnya gitu, karena dia sudah terbiasa dengan kemasan yang lain kan. Tapi Bupati tetap gigih kan, tetap gigih. Karena aturan harus pakai ini, gitu kan? Kebijakan itu yang dipakai. Ya dengan terpaksa lah gitu. Awalnya, lama-lama enak juga ya. Betul. Tujuannya apa?
menghilangkan dahaga kan? Iya. Mau mereknya apapun menghilangkan dahaga kan? Iya. Lah kalau dahaganya bisa hilang dengan mereknya sendiri, kenapa harus merek orang lain kan? Iya, buat apa gitu. Nah, satu. Yang kedua, menjadi hemat. Ya. Coba kalau pakai belanja dari luar, Iya. satu gelas itu paling 500 perak kan? Betul. Kalau sekali rapat ada 100 orang, sudah uang berapa? Iya. Itu baru sekali rapat. Iya. Berapa tempat yang rapat? Betul. Berapa lama? Itu dalam kurun 1 tahun bisa menghemat miliaran rupiah. Baru dari air minum. Iya. Itu yang beliau lakukan. Betul. Akhirnya setelah dikonsumsi oleh kalangan kedinasan, banyak masyarakat dari keluarga ASN tadi, boleh nggak dibeli? Gitu kan. Nah, akhirnya bikinnya berpikir, kemasan dong, gitu kan, lebih murah, gitu kan. Akhirnya Pak Bupati membuat langkah bagaimana mengajukan perizinan. Meskipun yang mengajukan perizinan itu seorang bupati, itu butuh waktu 2 tahun. Untuk lama sekali ya? Izinnya dari mana emang? Ya dari Dari pusat, BPOM ya? BPOM. Ini menjadi pertanyaan besar. Iya. Sekelas bupati aja 2 tahun harus ketemu. Lah sekelas kita mau berapa? Waduh, kayaknya siapa dong? Ini yang mesti dibenahi. Kenapa? Karena gerakan Beli Indonesia ini belum menyentuh sampai ke level atas. Betul. Itu 2 hal yang Bupati Kulon Progo perjuangkan tadi. Masih banyak. Oh, masih banyak. Apa lagi, Dok? Di Kulon Progo itu mungkin kalau Akang lihat banyak gunung-gunung batu ya, yang tidak subur. Itu kan diprotes sama penduduk di pegunungan. Saya nggak punya sawah, nggak punya air. Gimana ekonomi kami? Bupati berpikir, apa yang bisa dilakukan? Beliau dapat ide, siapkan gergaji batu. Silakan dibelah gunung itu. Sekarang ada itu batu-batu untuk trotoar, untuk alun-alun, untuk halaman kantor bupati, itu batu-batu gunung sana. Dari sana. Kemudian batu-batu hias yang sekarang dijual. Akhirnya naik ekonominya. Untuk masyarakat. Untuk kembali ke yang garap masyarakat. Yang garap masyarakat. Tidak boleh korporasi ya yang garap. Tidak boleh. Masyarakat. Di bawah kendali koperasi kan gitu. Betul. Nah, akhirnya hidup mereka. Dan keren. Karya-karya mereka bagus-bagus itu ukiran-ukiran batunya yang untuk hiasan rumah. Mereka punya keterampilan dan seni yang terpendam aja sebetulnya ya. Kreativitasnya terbangun. Modalnya apa? Gergaji tok ya, gergaji mesin ya. Gergaji jalan tuh potong gunung. Mau berapa ratus tahun nggak habis gunung itu. Iya. Asal kuat aja tenaganya. Nah, yang lain lagi adalah bagaimana kalau saya nggak punya sumber daya, batu nggak punya, sawah nggak punya, air nggak punya. Tapi saya miskin. Beliau masuklah bagaimana membangun entrepreneur. Dengan caranya dari data tadi yang miskin, kita dilihat lokasinya ada di mana di situ. Lalu diajak, kamu mau nggak jualan? Apapun ya. Apapun. Bisanya apa gitu ya? Mau Pak Bupati, tapi saya nggak punya modal. Oke. Bupati kan sudah punya koperasi nih. Nah, koperasi. Dilihat di situ apa yang dibutuhkan. Kamu butuh sabun, sampo, odol, sikat gigi. Oke. Dimodali. Modal pertama berapa? 1 juta rupiah. Bukan bentuk uang, tapi bentuk barang. Silakan jual. Nah, nanti dia diajari mencatat. Barang datang berapa, terjual berapa. Punya untung berapa. Nanti repeat lagi. Ketika repeat ke koperasi, ditambah lagi menjadi senilai 1,5 juta. Karena dengan repeat order berarti kan ada growth ya. Ada growth. Artinya ada gerakan lah di situ. Masalah lakunya berapa nggak masalah. Tapi ketika dia repeat itu tambah lagi menjadi 1,5. Sambil dia ditambah ilmunya. Ilmu bisnisnya. Tempatnya dicek, dirapiin, rak-raknya diajari, karena berubah kan. Nah, tempatnya nggak harus bangunan baru, di kamar tamunya dia atau di terasnya dia, dimanapun ya, dimanapun, artinya yang dia miliki. 1,5 juta terjual, repeat lagi, tambah lagi menjadi 2 juta nilainya. Ada mie, ada beras, ada minyak, ada kecap, kan gitu kan. Kembali lagi repeat lagi. Sampai nanti di angka 3 juta. Kalau sudah sampai di angka 3 juta, berarti dia sudah banyak ilmunya dan sudah punya market. Bisa dilepas. Karena dia sudah punya untung nih. Berarti dia udah lulus ya? Berarti dia lulus. Nah, sudah sampai ke 3 juta, dia ditarik modalnya tadi. Dialihkan ke... Kecil ya?
Enggak. Oh, Kan udah siap ya? Udah siap, ya? udah siap. Oh, Artinya di proses itu kan dia mulai belanja sendiri, nambah betul. ini, tapi pakai keuntungannya dia kan. Betul. Tidak semata-mata ketika mengembalikan itu dia sudah paham dan kapan mengembalikan dan udah siap Iya, mengembalikannya. kan udah diukur. Misalnya modalnya awalnya 5 biji sabun, kan itu. Besoknya 10 sabun. Berikutnya dia hanya 10 sabun, ya 5 biji beli sendiri. Iya. Dari manajemen keuangannya dikontrol betul. dikontrol betul, diawasi betul, kan itu. Dan dia didampingi, kan itu. Nah, terus begitu 3 juta dia udah bisa mandiri, kan itu, ditarik, dialihkan ke tetangganya. Betul lagi. Diawali pertama kali dari 5 desa itu, kalau nggak salah ada 25 keluarga. 25 keluarga. Dalam kurun waktu 4 bulan, gerakan itu sudah menyentuh ke 125 Wih, kakak. luar biasa. Perubahan yang luar biasa itu untuk ekonomi masyarakat. Iya. Betul. Jadi belum bangun gitu. Betul. Begitu nih gerak semua, kan itu. Iya. Di sana kan banyak toko-toko modern kan. Iya, agak gerah ya. Iya. Kenapa? Karena yang dijual produknya dari luar, bukan produk lokal. Artinya beliau melakukan penekanan di situ. Iya. Kalau kamu izinnya minta diperpanjang, sebagian outletmu berisi produk kamu. Produk dari Dan lokal. itu kamu tempatkan di paling depan. Begitu pintu kebuka, produk lokal. Harus terlihat. Yang ditaruh di produk lokal. Kalau enggak, izinmu enggak saya perpanjang. Keren kan? Iya, ada keberpihakan itu. Ada perbedaan. Betul. Jalan lah gitu. Lama-lama jalan, terus ada permintaan dari masyarakat. Iya. Pak Bupati, kalau kita nggak punya toko sendiri sih, Oh, kenapa kita harus iya. ke dia? Iya. Oke, Akhirnya buat negosiasi. Bisa nggak nama tokomu dirubah? Yang tadinya Mart tadi, dirubah menjadi apa gitu ya? Tomira, menjadi Tomira. Tomira. Oh, brand Toko itu milik rakyat. Itu brandnya. Itu brandnya dirubah. Apapun mereka yang awalnya Mart tadi kan, hapus, ganti Tomira. Mau mereka? Mau. Nah, kalau nggak mau nggak dikasih izin. Iya. Jadi secara manajemen tetap dengan manajemen mereka, Iya. tapi brand diganti. Betul. Maka di beberapa kota yang masih masa transisi kan dihapusi semua tuh. Sekarang nggak pakai nama. Iya. Tapi gambar logonya kan masih nempel. Betul. Orang masih paham. Oh ini Betul. logonya ini, logonya ini. Betul. Tapi nama itu nggak ada lagi. Betul. Ya itu yang sekarang itu masa transisi. Betul. Kalau di sana sudah langsung ganti Tomira. Sehingga masyarakat silakan belanja ke sana. Itu punya saudara kita sendiri kok. Walaupun itu fasilitasnya yang punya kan mereka. Betul. Secara manajemen mereka, ya. Tapi produk yang terjual adalah milik Lokal. Betul. Tim pertama. Luar biasa. Sehingga di sini sentuhannya tidak hanya birokrasinya, tapi bagaimana membangun image masyarakat bahwa silakan belanja ke situ. Kalau kamu bisa buat tokonya, buat aja, gitu kan. Nah, Dan masyarakat banyak terbantu betul ya. banyak terbantu. Betul. Nah, itu bagi mereka yang masuk ke dunia entrepreneur. Ya. Lalu bagaimana yang mereka biasa ngorek-orek gitu kan? Beliau punya ide, gimana kita buat batik sendiri. Oh, selama ini Kulon Progo ada juga? Ada. Sementara kan batik dari Jogja, dari Solo, dari Pekalongan gitu kan. Beliau punya, bagaimana nih pengrajin-pengrajin kita yang selama ini bekerja di Jogja, bekerja di Solo, di Pekalongan kan gitu kan. Kembali bikin sendiri, batik sendiri. Berarti selama ini tersebar di mana-mana? Iya. Dan suruh pulang, disuruh bikin batik di Kulon Progo. Iya. Brandnya apa? Brandnya makanan lokal. Brand batiknya? Brand batiknya makanan Apa lokal. itu? Geblek. Oh, batik geblek berarti? Iya. Oh. Geblek, tahu geblek ya? Geblek itu makanan dari apa namanya? Tepung Singkong. tapioka, nggih. Tapi apa ya? Nggih, itu dibuatin makanan dari sana kan itu. Tapi itu jadi brand batik? Jadi brand batik. Oh. Karena beliau berpikir, apa ya brandnya? Kalau Pekalongan begini kok, Jogja begini, oke lah gitu. Bahkan pokok kan nggak punya. Iya. Akhirnya dibikin sendiri. Ini dibikin sendiri. Geblek. Nah, gebleknya itu direnteng kan dia bentuknya angka 8 gini geblek. Betul. Direnteng. Nah, itu motifnya gitu. Iya, maka brandnya geblek renteng. Dan itu Pak Bupati kemana-mana pakai batik. Batik itu ya. Dengan bangganya. Dengan bangganya. Luar biasa. Kemudian gimana supaya mereka bangkit? Ya. Ada kewajiban ASN. Pokoknya ASN menjadi pilot project. ASN harus. Jadi ada beberapa hari dalam kurun 1 pekan itu harus pakai batik geblek. Iya, batik geblek kan itu. Terus masuk ke sekolah. Sekolah dari SMA, SMP, SD, itu harus ada seragam batik geblek. Betul. Ini bangkit kan? Iya. Banyak pengusaha batik sana. Betul. Nggak usah bagus-bagus. Iya. Awalnya gitu. Iya. Kalau bagus itu nanti. Gitu. Yang penting itu geblek renteng. Gitu. Betul. Lah, kan beliau belajar juga
dari pengrajin Pekalongan, Jogja, Solo. Motif apa sih yang kira-kira menyentuh untuk dunia pendidikan, untuk dunia usaha, untuk dunia perkantoran, gitu kan? Akhirnya muncullah beberapa nama yang lain. Bukan nama, motif. Oh, motif lain. Kalau gebleknya harus tetap geblek, tapi geblek. motifnya bisa beraneka ragam. Baik. Dan geblek itu tetap nempel. Oh, tetap ada. Di setiap motif yang baru. Setiap motif yang baru harus ada gambar geblek. Di pinggirnya ada gambar geblek. Entah di pinggir, entah di tengah, entah di antaranya. Pokoknya geblek tetap nempel. Sebagai identitas Kulon Progo. Nah, dari situlah sekarang luar biasa. Yang dulu kembali ke beras ya. Yang dulu di sana itu menjadi penerima raskin. Karena dianggap miskin. Begitu beras sudah mulai makmur di sana, di stop sama Pak Bupati, nggak mau terima raskin karena kita punya beras sendiri. Itu negosiasinya panjang dengan pemerintah pusat. Entah apa yang ada di balik itu, saya nggak tahu. Tapi upaya itu ditemukan sama Bupati. Lalu karena punya beras sendiri, programnya diganti, tidak raskin tapi rasda. Oh, beras daerah. Oh, iya. Kenapa? Karena sudah lumbungnya sudah cukup. Betul. Ngapain harus dikasih dari luar? Dan kategori miskin yang tadi itu hilang. Image orang, aku sekarang kaya, punya beras sendiri. Kemarin kan miskin. Nunggu. Entah rasanya beras miskin itu kayak apa sih? Itu Bupati Kulon Progo itu mulai IBF pada periode yang pertama tahun berapa? Awal ya. Justru kebetulan dia masih awal-awal menjabat. Sampai 2 periode itu lumayan cukup untuk membangun ekonomi masyarakat ya. Betul sekali. Betul. Bahkan sekarang beliau sempat diundang ke WHO kan untuk menyampaikan apa sih ini Indonesia ini. Iya. Ya, beliau dengan bangganya karena memang beliau melakukan. Betul. Nah, juga ada program bagaimana dengan orang-orang yang miskin nggak bisa betulin rumah. Kan di sana rumah dari bambu gitu ya, gedek lah gitu. Itu ibaratnya binatang bisa keluar masuk gitu kan. Lupa ada di mana-mana. Binatang besar kan? Binatang kecil kan? Bisa keluar masuk, lantainya masih tanah. Ini beliau mengajak masyarakat sekitar untuk bagaimana peduli sama tetangga seperti itu. Menyentuh RT-nya, lurahnya, untuk bergotong royong. Apa? Ada yang punya kayu, kasih kayu, yang punya paku, kasih paku, yang begitu. Oke? Untuk perbaiki. Artinya bagaimana merubah rumah kumuh menjadi layak huni. Layak huni. Tidak harus permanen semuanya, kan itu. Layak huni lah, gitu. Ini dirubah. Dan beliau tidak hanya merintah. Melaksanakan sendiri. Beliau membantu. Kalau nanti selesai 1 unit, itu beliau sumbang uang pribadi. Itu 1 unit 10 juta. Dari stimulus itu, banyak kan orang, biar rumahku dibetulin dong, Pak Lurah, tolong bantu kami. Yang terbangun utamanya Pak, gotong royong. Udah kamu kerjain dulu aja. Gitu. Nanti saya support. Karena makin banyak, beliau merangkul beberapa stakeholder di sana. BUMN, BUMD dirangkul, SKPD dirangkul, kan gitu. Yuk, ini tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab saya, kan tuh. Kamu ngambil berapa kakak? Kamu ngambil wilayah mana? Ya, waktu itu dengan perbankan, dengan Mandiri, BRI, BNI kan itu diajak semua. Uangnya jangan ke saya. Langsung. Wujudkan aja. Masyarakat. Mereka butuh apa? Butuh rumah, buatkan rumah. Karena kalau masuk ini kan jadi pertemuan nanti di KPK kan gitu. Langsung. Nggak mau, langsung aja ke sana. Kamu ambil berapa? Saya hanya butuh perubahannya. Yang tadinya tingkat kemiskinannya ada katakanlah di situ 200 orang, setelah kamu masuk tetap 200 orang atau nambah atau berkurang. Itu yang beliau evaluasi kan itu. Baik dokter, ini sangat menarik, cuman waktu kita terbatas, kita sudah berbicara banyak hal dan luar biasa dokter Udi memberikan inspirasi kepada penonton kita. Pemirsa, sangat menarik dan harus mengikuti dokter Udi terus nih, karena dia banyak ide, banyak gagasan yang layak untuk ditiru oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh masyarakat. Namun waktu kita terbatas dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Dr. Udi mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau lakukan. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Dr. Udi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.